Satu hari kejadian itu sudah sangat lambat manakala ditangani dalam satu hari selanjutnya. Ya. Itu sudah kami anggap sudah lambat. Kekurangan apa kita? Bersama-sama menyongsong bagaimana ke depan Bangkalan itu kembali ke rujukan pembicaraan tadi sebagai kabupaten yang disegani dan dihormati oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Contoh kecil seperti air garam ini memberikan gambaran pada kita bagaimana kita itu seolah-olah tidak dianggap oleh birokrasi dari kabupaten-kabupaten yang lain. Pak Juna ini kan setiap hari entar ke kantor dishub, entar ke kantor pendudukan, entar de masake mendampingi orang-orang yang membutuh pelayanan gitu ya. Situasi tentang masalah pelayanan di Kabupaten Bangkalan, pemerintahan, pelayanan publik itu bagaimana sebetulnya? Sama nggak dengan apa yang diceritakan tentang masalah pelayanan sarana dengan pelayanan semacam itu? Alhamdulillah kalau masalah pelayanan sekarang mulai saya terjun ke pelayanan ya banyak perubahan. Yang dulunya kalau dispendor istilah dispendor buat ini harus antri dan lain sebagainya, ada jalur dan lain sebagainya. Sekarang alhamdulillah sudah sangat baik. Bukan baik, sangat baik. Sekarang ini sangat baik. Bisa langsung ketika membuat KTP, bisa langsung SIK dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan dispendor itu semua terlayani dengan baik sekarang. Cuma masyarakat ini tahunya gratis gitu loh. Ketika dia minta tolong ke seseorang, baik perangkat desa dan lain-lain itu seakan-akan gratis. Gitu. Padahal kita kan memang gratis pelayanan. Iya, pelayanannya gratis. Ketika memakai jasa, apakah kita tidak pakai apa itu namanya? Ongkos, bensin, makan dan lain sebagainya. Kalau itu relasinya kan bukan dengan pemerintah negara, tapi itu pelayanan dengan masyarakat. Dengan jasa sendiri. Artinya pelayanan baik menurut Pak Edi itu masih belum sampai pada masyarakat. Karena masyarakat masih ingin memakai jasa. Dalam pikirnya gratis, terlalu mahal gitu kan? Itu tak mahal, itu gratis toh. Ngomong gratis ya datang TV kan begitu. Harusnya datang sendiri. Dalam konteks ini pelayanan yang diberikan oleh dispendor khususnya sudah baik menurut sangat baik, sangat baik. Cuma masyarakatnya yang perlu untuk yang perlu diberi edukasi. Ini ada terus yang lain pelayanan untuk rumah sakit dibanding 1 tahun yang lalu. Kalau 1 tahun yang lalu itu ya terus terang aja. Banyak perawat yang sengit, terus pelayanannya kurang begitu gercep, cepatnya itu kurang dan lain sebagainya. Pokoknya banyak kejanggalan. Alhamdulillah di tahun 2003 ini mulai masuk 2002 terakhir ke UHC ya kan UHC ya. Ke UHC, alhamdulillah sekarang ini walaupun UHC itu ya, tapi pelayanannya semakin bagus ya, semakin bagus. Dan semoga harapan saya sebagai rakyat kecil, sebagai praktisi pelayanan publik gitu ya, praktisi pelayanan publik, yang sering membantu orang-orang kecil, harapan teruslah diperbaiki dan selalu diperbaiki. Itu masalah pelayanan. Pertama kali kita mendaftar sampai ke kamar dan ruangan-ruangan yang kurang sedap harus diindahkan. Contoh AC yang mati harus baik. Siapapun yang melapor itu harus digerak cepat. Jadi kesimpulannya potret pelayanan itu sekarang sudah mulai ada perbaikan. Ini menurut Mas Junaidi bentuk dari kerja kebijakan dari seorang pemimpin atau ini berjalan sendiri karena ada semacam ada semacam kesadaran bukan hanya kesadaran tapi memang ini sebuah tuntutan ya, tuntutan zaman. Apa ini bentuk sentuhan dari kebijakan pemimpin atau ini hanya kebutuhan zaman memang harus seperti ini? Begini, pertama apapun yang terjadi, bila pemimpinnya bagus, maka ke belakangnya juga ikut bagus. Mantap. Begitu juga apabila pemimpinnya kurang bagus, maka ke bawahnya itu akan tetap taruh karuan. Itu. Jadi intinya
pelayanan sekarang ini saya kira pemimpinnya itu sudah mulai sadar dan menyadari bagaimana pentingnya pelayanan publik itu dipublikasikan. Dipublikasikan dan diberikan pelayanan yang baik. Yang lebih baik. Pak Junaidi, ada banyak, bukan saya, ada orang yang tidak sepakat dengan konstruksi pikirannya Mas Junaidi semacam itu. Kalau pakai konstruksinya pikiran Mas Junaidi ini sama dengan konstruksi akidahnya Khawarij dan Wahabi. Kalau pemimpinnya baik, maka di bawahnya akan baik. Kalau pemimpinnya jelek, maka ke bawahnya akan Tambah jelek. semakin jelek dan macamnya. Subjek yang ada di birokrasi ini ditentukan oleh bagaimana baik buruknya pemimpin. Lah, kalau Wahabi kan begitu, mau akidah genteng pasti lakona amalin tapi pak genteng tapi. Mau orang ahli sunnah kan lo begitu. Akidah no genteng, tapi lakon lo kan siapa dasar manusia lakukan mang beda lopot ben kelero. Nah, ki ada peluang untuk kelero. Makanya mau Khawarij itu mau orang kelero ini ya, berarti akidahnya sekelero. Nah, mau Ayo. birokrasi ya, banyak orang yang menyimpulkan pemimpinnya sudah memberikan kebijakan begini. Kalau ada aja, justru nih birokrasi ini banyak tek-metek pak. Turunannya. Begini. Enggak. Anggapan saya. Pertanyaan saya bener enggak konstruksi? Seolah-olah kan bener konstruksi, tapi kenyataan di bawah kan sering tidak. Terkadang dengan maksud lebih baik dulu kan andai iya, kata nilai. Iya. Dinilai itu dulu nilainya 6. Sekarang karena tuntutan dan pemimpinnya yang lebih baik, yang baik itu maka bawahnya akan lebih baik. Tuntutan zaman berarti sekarang genteng itu karena tuntutan zaman. Zaman tidak pernah menuntut. Zaman tidak menuntut baik dan tidaknya seorang. Dokter Embong barusan ngucap, Bengkang adalah pemimpin, bingung adalah pemimpin. Itu bukan zaman orangnya gitu. Orangnya bukan zamannya. Siap. Ya, jadi kita ini jangan mengikuti zaman. Kita jangan mengikuti zaman. Zamanlah yang harus ikut kepada kita. Jadilah kita ini seperti ikan walaupun bertahun-tahun di lautan tetap tidak asin. Modal semana memberikan pelayanan gercep semacam itu, apalagi sekarang bersih online. Sampai negara itu justru model manual. Nah. Gitu kan? Gitu ternyata meskipun antar poter begitu kesimpulan. Tapi intinya untuk pelayanan publik, pelayanan publik dianggap tidak sudah ada grafik perbaikan ya, grafik perbaikan. Oke. Tapi ketika bicara masalah urusan kepemimpinan di Kabupaten Bangkalan yang kepemimpinan itu berdasarkan elektabilitas, apakah itu pileg atau itu bupati dan macamnya, selama ini dianggap selama ini menurut penglihatan yang diikuti dan juga yang disaksikan dan yang dirasakan oleh Mas Junaidi sudah tepat enggak atau memang perlu untuk perbaikan? Kalau untuk di Bangkalan pemimpin ini bukan butuh perbaikan atau butuh perubahan. Memang seharusnya itu memimpin yang baik. Yang baik gitu ya. Selama ini kurang baik, tidak baik, jelek. Saya tidak bisa menilai. Tapi keadaan yang sekarang yang terjadi di Bangkalan itu keadaannya ya tetap jelek. Penilaiannya masyarakat. Saya tidak bertanya ke Mas Junaidi secara pribadi, tapi Mas Junaidi sebagai orang yang selama ini sering aremi dengan orang yang sering adomino orang yang dekat dengan orang yang terhadap pemimpin Bangkalan Mas. Asli. Kalau asli ya, coba. Iya, kalau aslinya itu memang kurang baik, intinya kurang baik. Ini kepercayaan kepada kepemimpinan itu sudah nyata, kurang. Nyata dan terasa gitu ya. Sangat terasa sekali. Untuk Bangkalan ya. Apakah itu eksekutifnya apa legislatifnya? Mungkin keduanya. Skora. Badannya seperti itu. Ini Pak Junaidi kan tidak bicara aslinya, tapi hasil dari sandasan sebulan waktu set bertangkis kancang waktu amin catur, amin begitu kan, memang begitu sandasan orang yang berbeda. Walaupun tidak semuanya, maksudnya mayoritas begitu ya. Baik dewannya maupun bupatinya.
catat pemirsa. juga OPD yang ada gitu lah. Catat juga OPD itu berarti penempatannya kan kewenangan bupati dan itu sudah terbukti memang. Artinya kesimpulannya masyarakat yang diwakili oleh Pak Junaidi ini lebih nyayokom kan. Sekalipun yang lebih parah itu tak tersentuh. Oh, gitu ya. Padahal banyak yang lebih parah daripada orang yang sudah tertangkap itu. Bahaya. Sekarang belum tersentuh. Belum tersentuh, aman, enjoy. Nunggu rukyat. Semoga aja. Masih dihesap. Semoga aja. Karena apa? Karena dengan tidak tertangkapnya orang yang lebih parah itu, maka akan sangat-sangat merugikan kepada masyarakat Bangkalan. Oke pemirsa, ada semacam kesimpulan yang mirip gitu ya, meskipun tidak sama dengan Dr. Embong, Mas Junaidi, Mas Bidik ini terkait dengan urusan apa sebetulnya yang dirasakan masyarakat secara langsung di bawah yang dipotret oleh kedua orang aktivis ini. Tidak, kalau tadi dari Mas Junaidi kan semacam itu, artinya masyarakat sudah menganggap akan calon pemimpin baik legislatif maupun eksekutif hari ini. Dalam konteks ini adalah bupati dan pileg. Dinda, Dr. Embong, ketika hari ini sudah menjelang momen elektabilitas momen pileg itu sudah pemilu ya, pemilu itu sudah akan kita lewati, akan kita hadapi. Apa kira-kira yang ingin disampaikan agar publik dan masyarakat tidak sebagaimana yang kesimpulan tadi, agar tidak salah memilih? Siap. Ini kaitannya akan ada dua komponen, ada eksekutif dan legislatif. Dari saya menanggapi masalah itu, saya analogikan dengan kendaraan kan. Pertama, sebagai mesin itu adalah eksekutor. Kemudian personilnya itu dari legislatif. Saya bahasa tegas, artinya kita butuh mesin dan personil yang baru, yang lebih bagus dengan standar yang tinggi, yang insya Allah pada saat itu kita dapatkan akan merubah situasi Bangkalan yang saat ini. Kita sudah bisa membandingkan, pertama perbandingan dengan daerah lain. Itu kita sudah sangat tertinggal jauh dari keberadaan secara umum di Bangkalan dengan kabupaten yang lain, kita sudah tertinggal. Makanya saya berpesan kepada kita bersama untuk hal memilih kandidat atau calon legislatif maupun calon eksekutif yaitu bupati, kita butuh banyak pertimbangan. 5 tahun ke depan kita harus keluar dari zona yang sekarang ini, Kanda, seperti tidak, sedikit kriteria yang diinginkan orang-orang Bobo itu terkait dengan urusan legislatif dan pun juga masalah eksekutif, karena kedua variabel ini sebetulnya akan menentukan bagaimana Bangkalan ke depan ini bergerak dan berjalan. Siap. Seperti apa sebetulnya bentuk sederhananya yang diinginkan oleh masyarakat untuk kedua kepemimpinan ini, pemimpinan legislatif dan eksekutif? Pertama, mereka harus punya nurani. Mereka harus punya nurani dan paham akan tugas dan fungsinya. Itu catatannya ya. Catatannya itu. Paham tugas pokok fungsinya. Iya, karena kita kan sebagai masyarakat ini kan, kalau di alam demokrasi rajanya kan kita sebagai rakyat atau masyarakat. Mereka itu seandainya bisa saya beranalogi, mereka itu babu-babu kita yang wajib melaksanakan apa yang menjadi perintah dari undang-undang, direfleksikan oleh pelayanan oleh masyarakat seperti kita gitu. Seperti itu. Artinya yang minimal yang paham terhadap tupoksinya. Bu, jangan-jangan mafhum mukhalafahnya, meminjam bahasanya Mas Junaidi ya. Siap. Mafhum mukhalafahnya sekarang ini yang terjadi, banyak pemimpin baik legislatif atau eksekutif yang sebetulnya tidak paham terhadap tupoksinya. Betul. Makanya itu. Begitu ternyata. Sangat begitu. Makanya ini kan yang kita rasakan seperti itu, Kanda. Kita tidak usah terlalu banyak berpikir. Harapan kita itu sebenarnya
dengan jalan sesuai standar aturan, kita sudah sangat bersyukur. Kalau sudah kayak seperti ini, kita mohon maaf, seperti yang kita alami barusan tentang masalah air garam itu. Mestinya di pikiran saya itu 1 hari kejadian itu sudah sangat lambat manakala ditangani dalam 1 hari selanjutnya. Ya. Itu sudah kami anggap sudah lambat. Kekurangan apa kita? Karena Kan salah itu. satu itu catatannya menurut Dinda dokter itu salah satunya adalah pemimpinnya tidak tahu tupoksi. Betul, nggak responsif, nggak responsif. Ini sangat jami mani bahasanya Junaidi oleh Siap. hanya jami mani karena memang seperti itu kalau kita kiki lebih dalam lagi. Banyak pemimpin yang tidak tahu tupoksinya, meskipun tahu tidak sadar terhadap tupoksinya. Meskipun sadar terhadap tupoksinya, kesadaran yang jangan diukur. sadar terhadap tupoksinya, justru tidak punya waktu leluasa untuk bagaimana mengaktualisasi dan mengamalkan tupoksinya itu. Masih banyak orang lebih banyak sibuk dengan urusan masalah pribadi. Nah, Sadar, tahu, apalagi tidak tahu, sadar, tahu dan sadar, tapi tidak punya kesempatan dan tidak punya waktu untuk mengamaliakan, sama saja. Pada hari Minggu dah. Dan Pada. catat itu dan pikirkan sendiri bagaimana tuh maknanya. Maksudnya, Siap. ini kan tugas. Kriteria kepemimpinan baik legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Bangkalan sebetulnya seperti apa yang menurut kesimpulan Mas Junaidi setelah mendengarkan, merasakan masyarakat Bebe ketika asan-asan urusan ke negara. Ya. Untuk Bangkalan Ya. ke depan karena kita tahun depan ini dihadapkan dengan pemilu, memilih legislatif juga eksekutif dan lain-lainnya. Kita tidak bicara konteksnya presiden di sini aja, bupati dan DPRD Bangkalan. Itu harapan kita, harapan yang bebe, harapan kita karena kita ini orang bebe. Itu bagaimana sekiranya itu bisa punya nurani yang lebih legowo, bahwasanya kita ini pejabat pelayan rakyat gitu loh, harus legowo itu. Karena kebanyakan engkau ini pejabat seperti itu, takut punya anggapan seperti itu. Nah kita ke depan ini supaya para pejabat itu supaya lebih legowo lagi bahwasanya saya adalah pejabat yang siap untuk melayani masyarakat. Itu harapan dari masyarakat. Itu kriterianya ya. Jadi masyarakatnya untuk memilih pola kriteria pemilihan semacam itu justru hari ini tuh bahkan banyak ya apa istilahnya ya iyo apa sek tongkat Tongkat ya, tongkat model dulu dia. oh apa ya tongkos seratus Iya, beras bersih aja langsung saya dan seperti itu model karakter masyarakat itu juga didengarkan Mas Junaidi. Apa tanggapannya Juni kalau masyarakatnya masih banyak yang semacam ini, tanggapannya bagaimana? Masyarakat sudah mulai dulu ini dicekoki dengan hal-hal demikian. Karena terlalu larut dengan hal-hal macam itu, untuk menghilangkan rasa itu kan sepertinya sulit. Artinya Mas Junaidi mengatakan begini kan, masyarakat terlalu banyak kerusek kalah sehingga ketika ada momen semacam ini kudu bersih dulu udah meloki ya begitu ya itu berarti bukan sebuah kesadaran tapi itu istidrak namanya Mas Junaidi. Bukan kesadaran politik itu karena memang sudah masuk ke dalam tingkat kelasnya kelas lecaiyah. Begini kan. Kalau masalah itu ya, kita seumpamanya mau tanda bersih, tanda bersih bukan tanda bersih memang tanpa uang. Itu ada anggapan dari publik, masyarakat atau bukan masyarakat yang mencalonkan diri. Hari kan tak nolong kok dia. Pulang tanda bersih, hari kan tak nolong kok. Diduga semacam itu, akhirnya biar bagaimanapun mau tidak mau kita harus mau percaya Imam SAD kena. Tidak mau itu harus mau gitu. Keterpaksaan yang ada karena takut disangka dan diduga bahwasanya ini tanah engkau itu loh. Mas Junaidi, sebetulnya kalau persoalan masalah budaya politik hari ini memang sekarang sudah terlalu
menjangkar dan mencengkram jangkar budaya, jangkar kebiasaan sudah terlalu mencengkram. Sebetulnya dulu tahun 80 ke atas itu ya, bapak kita, tetangga kita, tekutena kita itu pelajar, bahkan dia jual aja untuk membela orang yang didukung dulu. Tapi hari ini memang kebalik. Siap. Ntar kampanye dulu tan bapak bilang, jadi jual aja untuk ntar kampanye. Hanya ini kampanye pidato kiamin. Ada money politik bilang ada. Nah itu sekarang tergerus maju nanti. Maju ini tidak membayangkan untuk kembali politik hari ini kembali ke masa seperti itu. Sulit untuk kembali pada masa-masa tahun 90-an. Terakhir itu pemilu 99 itu masih tanpa money politik. Kalau semacam itu apa masih bisa dimaklumi keinginannya Mas Junaidi untuk mencari kriteria pemimpin yang bisa melayani sebagaimana yang tadi? Kalau semacam itu pesimisnya Mas Junaidi. Nah itu yang jadi persoalan. Bagaimana kita menghapus hal semacam itu jadi persoalan. Pemimpin yang dipilih baik eksekutif atau legislatif diminta dan dipaksa untuk bisa menjadi khadamul ummah. Orang yang betul-betul legowo untuk melayani, bukan orang yang harus dilayani, bukan orang yang harus dihormati, tapi orang yang harus melayani masyarakatnya. Itu permintaannya. Tapi ketika dengan masyarakat, ketika waktu pelaksanaan pemilu kiberse, makanya ya keren mustahil mau ngaji Mas ini. Tak malah menangati. Pak Yagub tradisi. Itu terjadi pada pemilih milenial aja yang tanda perse itu. Atau begini Mas Junaidi, karena kondisinya macam ini, maka kesadaran semacam itu para politisi yang hari ini ingin berkontestasi, bentuk kesadaran meskipun harus mengeluarkan uang operasi, tapi ketika nanti itu sampai terakumulasi menjadi kursi dan menjadi anggota dewan, jadilah sebagaimana yang diharapkan Mas Junaidi. Siap. Gitu ya Mas Junaidi ya. Siap. Dan dari situlah nanti dimulai bahwa pembangunan berpolitik yang beradab, yang politik yang seperti dulu itu bisa dimulai. Bisa. Gitu Pak Junaidi ya. Bisa. Itu Mirza, karena Mas Junaidi ini banyak wiridnya, sulit untuk menjelaskan apa kemauannya. Pak Dokter silakan closing statementnya. Closing statement dari saya, mari kita bangun kesadaran masing-masing, kita bersama-sama menyongsong bagaimana ke depan Bangkalan itu kembali ke rujukan pembicara tadi sebagai kabupaten yang disegani dan dihormati oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Contoh kecil seperti air garam ini memberikan gambaran pada kita bagaimana kita itu seolah-olah tidak dianggap oleh birokrasi dari kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi saya ingatkan bahwa kita masih berhak untuk mendapatkan Bangkalan kita ke depan lebih baik dengan pola pikir dan kemampuan kita sendiri. Seperti itu. Oke. Kanda. Silakan Mas Junaidi, closing statementnya. Saya karena saya dalam rangka pelayanan publik, harapan kami tingkatkan kebaikan, tingkatkan kelestarian untuk melayani orang yang perlu Pelayanan. yang perlu pelayanan itu supaya ditingkatkan lebih baik ke depannya. Dan Siapapun pemimpinnya ya. siapapun pemimpinnya dan siapapun orang yang minta dilayani itu. Karena sekarang ini masih ada sedikit bang pilih. Kalau semacam kita lah, aktivis dan lain sebagainya itu agak gercap ya. langsung jadi. Kalau biasa masih menunggu 2 hari atau 3 hari atau dan lain sebagainya, atau ketika kita mendaftar tunggu dan menunggu tidak gercep gitu. Dan harapan kami supaya hal-hal yang demikian itu supaya dirubah lebih baik ke depannya, agar semua masyarakat ini merasakan sekarang pelayanan publik yang ada di Bangkalan itu baik dan lebih baik. Siap. Kesimpulan dari Dinda Dr. Embong, justru bagaimana wibawa pemerintahan Kabupaten Bangkalan terus bisa kita jaga dan bisa ditingkatkan agar betul-betul dianggap
bahwa di pemerintahan Kabupaten Bangkalan itu ada dan bisa dianggap oleh pemerintah yang lain. Jangan seperti urusan air garam ini, bahkan tidak digubris sama sekali oleh 3 pemerintahan di timur kita. Dari Pak Junaidi, siapapun pemimpinnya harus minimal menjaga keistiqomahan dan menjaga performanya pelayanan publiknya, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Dan karena pelayanan publik hari ini sudah menjadi tuntutan waktu dan tuntutan zaman, tidak sebagaimana yang dulu, yaitu pelayanan pakai manual. Sekarang sudah pakai Digital. online. Kalau kembali ke pola pelayanan semacam dulu, bahwa ini kemunduran terhadap Kabupaten Bangkalan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.